Baik, bagian kedua dari chapter 7 supply chain management, kita akan berbicara supply chain trend. Nah, supply chain trend itu kalau saat ini makin lama makin complicated ya, kompleks ya. Jadi yang dulunya hanya terkait supply chain sebagai salah satu fungsi yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan permintaan pelanggan secara efektif dan efisien, sampai saat ini berkembang performa supply chain untuk mengukur return on investment. Ada juga pembahasan terkait green supply chain. Kemudian mengevaluasi kegiatan outsourcing, integrasi dengan IT, mengadopsi prinsip-prinsip lean, jadi lean supply chain itu juga mulai berkembang. Kemudian supply chain untuk memanajemen resiko, kemudian ada teknologi blockchain, kemudian supply chain untuk meningkatkan transparansi karena dia melibatkan berbagai macam entitas. Kemudian supply chain juga sebagai inisiasi untuk mengadopsi suatu mekanisme pengiriman baru gitu ya, pemenuhan permintaan baru, metode delivery yang baru. Nah, jika kita salah satu kegiatan yang cukup banyak dilakukan di supply chain adalah melakukan kegiatan outsourcing. Mengapa begitu? Karena ya supply chain kan berhubungan dengan entitas di luar juga dari organisasi yang kita miliki. Jadi outsourcing sering digunakan sebagai salah satu best practice jika perusahaan kita memerlukan keahlian dari perusahaan lain yang sekiranya bisa membantu pemenuhan permintaan. Nah, ini adalah beberapa benefit dan risk yang perlu dipelajari atau dipahami ketika kita perlu melakukan outsourcing. Nah, bicara tentang supply chain risk sekarang, resiko yang ada pada supply chain tidak hanya resiko pada outsourcing. Jadi, resiko yang ada pada supply chain atau rantai pasok itu bisa jadi karena ada permasalahan di hulunya, di internalnya, atau di hilirnya. Kalau di hulu bisa jadi itu karena adanya supply chain disruption seperti atau permasalahan di vendor atau di supplier kita. Kemudian kalau dari sisi internal itu biasanya permasalahan isu internal, fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan kita. Kemudian kalau yang di hilir itu biasanya dengan customer gitu ya. Nah, ini mungkin yang seluruh risiko yang ada di terkait di hulu begitu ya yang dipikirkan. Misalkan kita mengoutsource dari vendor yang berbeda begitu ya, yang di luar dari perusahaan kita, maka kita harus memperhatikan bagaimana kondisi vendor tersebut. Apakah dia punya sistem manajemen kualitas, apakah dia tidak akan melakukan pembocoran informasi dan sebagainya. Nah, di sini oleh karena itulah diperlukan juga ilmu-ilmu risk management dalam supply chain. Tapi kita tidak akan mendalami ini, hanya untuk diketahui saja bahwa risk management juga adalah bagian dari supply chain. Ya, demikian bagian kedua dari chapter 7.